Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam renungan firman Tuhan buat kita. Senang sekali kalau saya masih bisa menyapa Bapak Ibu Saudara-saudara. Saya berharap semua kita dalam keadaan yang sehat. Tetap semangat, karena Tuhan masih memberkati kita. Bahkan masih memberikan kesempatan kepada kita dengan memberikan nafas dan kehidupan kepada kita. Kalau Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita, pergunakanlah kesempatan itu sebaik-baiknya. Supaya waktu atau kesempatan yang Tuhan berikan itu menjadi kita pakai untuk dengar-dengaran dengan firman Tuhan. Dan kita boleh hidup di dalam firman-Nya. Supaya kita sendiri boleh hidup dan memiliki hidup yang kekal itu sendiri. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, firman Tuhan yang menjadi renungan buat kita hari ini yaitu yang diambil dari Mazmur pasal yang ke-55. Ayat yang ketiga. Tetapi sebelumnya marilah terlebih dulu kita menyerahkan hati dan pikiran kita untuk diterangi oleh Roh Allah. Mari kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus, itulah yang menyertai hati dan pikiranmu sekalian. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudaraku, firman Tuhan yaitu yang diambil dari Yesaya pasal yang ke-55 ayat yang ketiga. Dikatakan demikian. Sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku. Dengarkanlah maka kamu akan hidup. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu menurut kasih setia yang teguh yang kujanjikan kepada Daud. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudaraku, tentunya setiap kita berkeinginan bahwa kita akan memiliki hidup yang lebih baik. Hidup hari ini haruslah lebih baik daripada hidup yang kemarin. Hidup yang akan datang haruslah lebih baik daripada kehidupan kita hari ini. Makanya kita berupaya untuk memperbaiki, untuk berusaha dan saving atau safety untuk hidup kita yang akan datang di dunia ini. Kita berupaya untuk saving, safety dalam tabungan uang kita. Kita membeli atau menginvestasikan dana yang kita miliki untuk rumah, untuk tanah, untuk perhiasan atau emas. Karena itu menjadi persediaan untuk waktu yang akan datang. Bahkan kadang-kadang orang pakai asuransi. Begitu banyak asuransinya. Tidak lain tidak bukan, semuanya itu adalah upaya untuk apa? Memperbaiki kehidupan kita untuk waktu yang akan datang, supaya kita jangan susah. Nah, yang menjadi pertanyaan Bapak Ibu Saudara-saudara kepada kita, kenapa untuk kehidupan duniawi yang akan datang ini kita berupaya untuk safety atau saving bagi kehidupan kita. Sementara untuk kehidupan yang kekal setelah kematian kita tidak pernah fokus untuk itu, tidak pernah berupaya, bahkan tidak segigih upaya yang kita lakukan, sama seperti kita apa? Berupaya untuk mewujudkan kehidupan yang lebih baik di dunia ini untuk waktu ke depan. Kenapa untuk soal-soal roh banyak sekali orang berupaya untuk apa? Berupaya untuk melakukan yang terbaik untuk itu. Bukan soal roh. Makanya saudara-saudara, firman Tuhan ini sudah mengingatkan kita di ayat yang kedua sebelum firman Tuhan kita ini. Mengapakah kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti, dan upah jeripayamu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan? Yang tidak roti dan tidak mengenyangkan maksudnya adalah roti yang kekal, roti yang hidup itu, yaitu firman Tuhan itu. Yang tidak mengenyangkan atau yang tidak menyelamatkan. Ketika kita makan roti dunia ini, maka kita akan lapar lagi. Ketika kita minum minuman dunia ini, air dunia ini, maka kita akan haus lagi. Makanya Yesus berkata, minumlah air dariku, ya, air kehidupan yang akan kuberikan kepadamu, maka engkau tidak akan pernah haus lagi. Karena ketika engkau meminum air kehidupan itu, maka air itu akan memancar terus dalam hatimu, dalam hidupmu, sehingga engkau tidak pernah kehausan. Saudara-saudara, hidup manusia ini benar-benar sangat-sangat haus dan kelaparan akan apa? Akan dunia ini. Kita berupaya untuk makan minum di dunia ini, tetapi itu tidak akan pernah mengenyangkan dan kita akan lapar lagi. Nah, oleh karena itu saudara-saudara, melalui firman Tuhan ini
mau diingatkan oleh Nabi Yesaya supaya kita mau membelikan sesuatu bukan hanya untuk roti dan sesuatu yang tidak mengenyangkan, tetapi kita harus membeli sesuatu yang bisa mengenyangkan dan yang memberikan hidup kepada kita. Makanya diingatkan kepada kita, saudara-saudara, sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku. Kenapa dikatakan sendengkanlah? Sendengkanlah memberikan perhatian yang khusus dalam setiap perkataan demi perkataan yang Tuhan katakan. Sebab dalam setiap perkataan Tuhan itu adalah hidup, ada kehidupan. Maka setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, yang merenungkan firman Tuhan, dan yang menghidupi firman Tuhan, maka dia akan hidup. Dia tidak akan pernah lapar, dia tidak akan pernah haus lagi. Makanya saudara-saudara dikatakan, diingatkan di sini, sendengkanlah telingamu. Banyak orang sekarang hanya memikirkan perkara-perkara soal duniawi saja. Tidak berpikir bagaimana supaya dia memiliki perkara-perkara yang sorgawi. Perkara-perkara dunia ini bukanlah roti, bukan makanan yang sesuai bagi jiwa. Perkara-perkara dunia ini tidak dapat memberikan kesehatan atau penghiburan yang cocok. Roti adalah bahan pokok bagi kehidupan jasmani, bukan untuk rohani. Nah, saudara-saudara, segala apa yang kita miliki, materi dan kekayaan itu tidak akan pernah bisa membeli sepiring makanan untuk jiwa kita. Lantas kalau itu tidak bisa membelikan sepiring makanan untuk jiwa kita, kenapa kita harus berjuang untuk itu? Supaya kita yang berjuang untuk hal-hal kekayaan, kenikmatan duniawi ini, maaf saya harus katakan, dengan kita bertobatlah dan mulailah memikirkan hidup yang kekal itu. Supaya jangan sampai ketika engkau memiliki hidup di dunia ini, tetapi rohmu, jiwamu tidak berada dalam tempat yang Tuhan telah sediakan kepada kita. Makanya firman Tuhan katakan, untuk apakah semuanya yang kita miliki kalau hidup kita tidak di sorga? Nah, oleh karena itu saudara-saudara, perkara-perkara ini yang tidak mengenyangkan ini, hendaklah kita jauhkan. Jangan bodoh lagi. Jangan mau ikutin kebodohan-kebodohan dunia ini. Mereka menghabiskan uangnya dan tenaga mereka untuk hal-hal yang tidak pasti dan yang tidak pernah memuaskan. Orang kaya hidup dari uang mereka, orang miskin hidup dari pekerjaan mereka. Tetapi mereka semuanya akan binasa juga. Nah, oleh karena itu saudara-saudara, makanya hari ini firman Tuhan ini mau mengingatkan kita, dengarkanlah, maka engkau akan hidup. Dan ketika kita mendengarkan firman Tuhan dan datang kepadanya, maka dia akan mengikat perjanjian abadi dengan Tuhan. Dia akan memberikan kasih setia yang teguh yang dijanjikannya kepada Daud. Saudara-saudara, apa yang dijanjikan Tuhan kepada Daud rupanya? Sampai Tuhan mengingatkan itu kepada kita, saudara-saudara, hari ini. Dikatakan begini, di Mazmur 89 ayat yang ke-29 sampai 30. Aku akan memelihara kasih setiaku bagi dia untuk selama-lamanya, dan perjanjianku teguh bagi dia. Aku menjamin akan adanya anak cucu sampai selama-lamanya, dan tahtanya seumur hidup. Itu janji Tuhan kepada Daud. Dan itu mau dilakukannya kepada kita, perjanjiannya itu, perjanjian abadinya itu, kalau kita benar-benar mau menyendengkan telinga kita, mendengarkan Tuhan. Dari kasih setia yang teguh yang dijanjikan itu kepada Daud, mari kita lihat yang pertama yang mau dikatakan, jika kita datang kepada Allah untuk melayaninya, maka Ia akan mengikat perjanjian dengan kita untuk berbuat baik kepada kita dan membuat hidup kita bahagia. Itulah salah satu, kalau Tuhan memberikan kasih setianya yang teguh yang dijanjikan kepada Daud itu. Yang kedua, perjanjian Allah dengan kita adalah perjanjian yang abadi, bukan perjanjian untuk sementara. Dirancang untuk kekekalan dan terus berlanjut sampai pada kekekalan.
Jadi ketika Tuhan mengikatkan janji keselamatan kepada kita, maka itu sampai kekal. Yang ketiga, keuntungan dari perjanjian ini adalah kasih setia atau belas kasih yang disesuaikan dengan keadaan kita, yang karena sengsara pantas untuk diberi belas kasihan. Keuntungan itu datang dari kasih setia Allah dan diberikan dalam segala hal sebagai kebaikan hatinya kepada kita. Dan yang terakhir, saudara-saudara, kasih setia itu adalah kasih setia yang teguh, sama seperti kasih yang setia yang diberikan kepada Daud. Kasih setia sama seperti yang dijanjikan Allah itu kepada orang-orang yang Dia kasihi. Kasih setia itu adalah kasih setia juga kepada Daud, hambanya yang dikasihi oleh Tuhan. Oleh karena itu, saudara-saudara, mari sendengkan telingamu, berikan perhatian. Ketika kita datang kepada Tuhan, maka Tuhan akan mengikat perjanjian kekalnya kepada kita. Semoga firman Tuhan ini mengingatkan kita untuk tidak lagi menyendengkan dan memberikan perhatian hanya untuk hal-hal yang duniawi. Mulailah tinggalkan sedikit demi sedikit. Ingat, sekali lagi saya mau katakan bahwa harta, dunia, jabatan, apa yang kita miliki di dunia ini tidak akan bisa menyelamatkan kita. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang selalu mengingatkan kami untuk kami boleh menyadari bahwa hanya ketika kami menyendengkan telinga kami mendengarkan perkataan-Mu, maka kami akan hidup dan Engkau akan mengikat perjanjian yang kekal itu kepada kami, sama seperti kepada hamba-Mu Daud. Ketika kami mau datang menerima undangan-Mu untuk menyendengkan telinga kami. Terima kasih Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang sudah dengarkan firman Tuhan, tetap semangat, dengarkanlah firman Tuhan dan engkau akan hidup. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu besok. Salam.